Halo sobat-sobat internet, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kenapa? Karena kalian telah melakukan investasi waktu yang sangat bijaksana terhadap pengklikan video ini. Saat dimana most of citizen lain, yaitu warga internet lain yang menonton video-video viral, unedukatif, dan juga uninformatif di TikTok. Tapi kalian lebih memilih untuk mengklik video ini. Uh, Pertama, saya akan menjelaskan topik dari video ini, yaitu Smart City Innovation. Video ini akan memuat penjelasan mengenai konsep kota pintar. Saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk-produk yang mampu mendukung terciptanya Smart City. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat yang baik berkewajiban untuk memahami dan juga mengerti konsep Smart City ini untuk mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan Smart City. Karena pada akhirnya nanti juga Smart City ini berguna dan bertujuan untuk me- membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman dan menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zulkarnain Purba dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Dan video ini merupakan uh, ujian akhir semester, syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Strategi yang dibawa oleh dosen saya, Bapak Haris Adi Swantoro. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada profil saya dan juga dosen saya, yaitu Bapak Haris Adi Swantoro. Beliau adalah dosen Teknik Industri di Universitas Pancasila. Dan saya sendiri adalah Zulkarnain Purba, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila tingkat akhir yang saat ini uh, sedang menyelesaikan semester terakhir saya di UP dan akan segera lulus. Topik kali ini seperti yang sudah saya bahas tadi adalah Smart City Innovation. Pertama, Pertama, kita harus memahami apa itu Smart City. Smart City adalah kota pintar yang dibangun dengan tujuan memberi kenyamanan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada dua kata kunci di sini, yaitu tujuan dari Smart City, memberikan kenyamanan dan juga meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana caranya suatu kota itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hal itulah yang perlu dirancang dan dipikirkan oleh para pemangku jabatan atau kepentingan atau pemerintah untuk mendesain smart city yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Selanjutnya ada kata innovation. Inovasi tentu saja suatu gebrakan baru atau ide-ide segar yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pada kota kita. Jadi, Smart City Innovation adalah inovasi yang dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sajakah komponen dari Smart City tersebut? Smart City memuat tiga komponen, yaitu IoT atau Internet of Things, masyarakat, dan juga pemerintah. IoT ini artinya di sini adalah teknologi. Jadi teknologi yang memiliki banyak aplikasi yang mampu membantu dan memudahkan kehidupan bermasyarakat dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Namun memiliki banyak aplikasi bukanlah suatu indikasi terwujudnya smart city. Namun smart city terwujud apabila kota tersebut seperti yang saya jelaskan tadi memiliki fitur-fitur atau program ataupun teknologi yang mampu menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat dengan pendekatan teknologi dan internet. Selanjutnya ada masyarakat, yaitu tentu saja sumber daya manusianya juga harus mampu mengikuti perkembangan atau pembaruan sistem di suatu kota. Artinya kalau misalnya ada teknologi yang baru yang diterapkan di kota tersebut, kalau masyarakatnya sebagai user tidak mampu menggunakannya,
maka akan terjadi kekacauan. Dan juga bukannya menyelesaikan masalah, namun menambah masalah pada kota tersebut. Dan yang terakhir adalah elemen pemangku kekuasaan atau jabatan yang bisa membuat decision-decision penting pada smart city ini, yaitu pemerintah. Pemerintah juga harus mumpuni dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Artinya di sini pemerintah juga harus mempunyai basic knowledge dan juga ilmu bagaimana membangun sebuah smart city. Selain itu, infrastruktur dipastikan juga harus mampu mendukung uh, pengadaan smart city ini, seperti misalnya kecepatan internet, ataupun misalnya tata letak kota, ataupun listrik, dan infrastruktur lainnya. Di sini ada indikator dari smart city. Hmm, Smart City itu memuat 6 indikasi. Yang pertama itu adalah smart people sebesar 17%, smart mobility, smart living, smart economy, smart environment, and smart government. Smart people artinya di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sumber daya manusianya, yaitu masyarakat yang akan berperan sebagai user dari teknologi tersebut. Artinya masyarakat juga harus eh, mengetahui info-info terbaru dan mengikuti update dari pemerintah terkait fitur-fitur yang mungkin uh, diterapkan di kota tersebut. Contohnya mungkin seperti yang sudah berjalan saat ini di beberapa kota Indonesia adalah tilang online atau e-tilang. Jadi tilang tersebut uh, dilakukan berdasarkan gambar atau video yang ditangkap di jalan raya. Jadi pengendara tidak sadar mereka bisa saja sudah kena tilang dan akan ketahuan saat mereka membayar pajak. Artinya di sini fitur tersebut digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara supaya lebih hati-hati. Yang selanjutnya adalah smart mobility. Smart mobility ini tentu saja berhubungan dengan infrastruktur. Selanjutnya smart living, smart economy, smart environment, and smart government. Lalu mulai dari mana sebaiknya pembangunan smart city itu dilakukan? Uh, Kalau menurut beberapa referensi yang saya baca, smart city itu sebaiknya pertama kali pemerintah harus menyiapkan regulasi terkait kebijakan-kebijakan yang baru tersebut. Jadi pemerintah harus memikirkan apabila diterapkan suatu layanan baru berbasis teknologi, harus ada regulasi yang spesifik mengaturnya agar tidak terjadi kekacauan ataupun pertanyaan-pertanyaan lanjutan nantinya saat kebijakan tersebut sudah diterapkan. Hal ini berguna untuk menjamin bahwa kebijakan ataupun inovasi tersebut sustain atau berlangsung lama dan memang akan mampu membantu masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua yang harus dipersiapkan adalah masyarakat itu sendiri sebagai user. Sebelum memulai pembangunan smart city, pemerintah harus menjamin bahwa masyarakatnya itu sudah melek teknologi dan juga mau ikut serta berperan uh, membangun smart city itu sendiri. Artinya masyarakat di sini harus mau menyesuaikan dirinya untuk beradaptasi dengan teknologi yang diterapkan. Contohnya mungkin bisa kita lihat terhadap kebijakan hmm, pembuatan SIM online atau KTP online. Awalnya masyarakat masih tidak mengerti bagaimana caranya membuat SIM online. Padahal di situ pemerintah memberikan layanan yang sangat membantu masyarakat di mana mereka tidak perlu lagi berlama-lama antri di Samsat untuk membuat uh, di Samsat atau kantor polisi untuk membuat SIM atau perpanjangan STNK. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses kanal atau portal online pemerintah yang menyediakan form untuk kita mengisi pembuatan SIM ataupun perpanjangan STNK. Tentunya kebijakan ini sangat menghemat waktu dari masyarakat, juga menghindari uh, terjadinya antrian panjang, dan juga
mmm, misinformasi. Jadi dengan adanya form form online, masyarakat langsung mengetahui pasti apa-apa saja requirement atau persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat SIM atau mengurus berkas-berkas lainnya, eee, yang selama ini kita lakukan secara offline atau langsung ke kantor-kantor pemerintahan. Selanjutnya ialah bagaimana tahapan pembangunan smart city tersendiri. Yang pertama itu ada tahap inisiasi. Di sinilah pertama kali pemerintah mulai menginisiasi adanya suatu inovasi smart city. Inovasi tersebut akan dibahas, juga dirundingkan kepada para ahli, dan juga ditanya bagaimana kira-kira analisis cost dan benefitnya apabila diterapkan. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia itu dilatih supaya mampu menerapkan inovasi tersebut, supaya mampu menjaga kelangsungan inovasi tersebut. Selanjutnya transformasi digital, transformasi sistem, rencana kelanjutan, kemudian skala prioritas apa saja yang perlu diprioritaskan pe- dalam penerapan kebijakan tersebut. Selanjutnya smart project, perkembangan berkelanjutan, dan akhirnya akan terwujud smart city yang diinginkan, yang mulai dari awal diinisiasi, setelah dilakukan beberapa revisi, akhirnya terwujudlah smart city yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita saat ini, dan diharapkan penerapannya mampu menyelesaikan beberapa masalah yang ada di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari penerapan smart city yang uh, saya rasa ada baik dan buruknya, yaitu penerapan pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Apabila kita bedah, tujuan awalnya ini ialah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan serta menghindari terjadinya penimbunan BBM di masyarakat kita. Artinya di sini pemerintah membuat uh, kebijakan ini untuk membantu masyarakat supaya lebih mudah dalam melakukan pengisian bahan bakar. Jadi uh, masyarakat dapat membayar melalui aplikasi My Pertamina dan tidak repot mengeluarkan uang cash, tinggal hanya perlu melakukan tap. Selanjutnya bisa juga menghindari para calo-calo yang me- membeli bahan bakar minyak subsidi berlebihan sehingga masyarakat lain tidak kebagian. Kelemahannya ialah setelah saya pelajari, masyarakat itu belum terbiasa dengan sistem yang baru ini. Karena sistem ini sangat tiba-tiba dan masyarakat merasa ini hanyalah menambah kerepotan saat mengisi bahan bakar minyak. Ada juga beberapa masyarakat yang memang mereka itu belum melek teknologi, jadi kayak mereka itu belum punya smartphone, tidak mengerti internet, dan juga sangat uh, panik atau gugup apabila disuruh menginstal aplikasi My Pertamina. Mereka kayak takut ditipu gitu. Inilah buktinya penting pentingnya tahap persiapan tersebut. Jadi solusinya yang bisa saya sarankan di sini, sebelum menerapkan sistem yang baru yang dirasa sedikit rumit, sebaiknya itu dilakukan pelatihan massal ataupun sosialisasi besar-besaran melalui iklan di TV yang bisa menjangkau masyarakat kita secara luas, ataupun media lain yang dirasa lebih efektif. Jadi saat kebijakan atau sistem tersebut diterapkan, masyarakat itu nggak gagal dan bisa menyesuaikan beradaptasi dengan lebih baik. Karena pada awalnya penerapan kebijakan ini atau inovasi ini digunakan untuk membantu masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau pada kasus ini contohnya itu untuk menghindari antrian panjang pada pos-pos pengisian bahan bakar. Demikian video ini saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk perhatian dari sobat-sobat internet semuanya. Uh, saya juga sedikit menjelaskan tentang uh, komunitas wirausaha merdeka yang bisa Anda jangkau atau
bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ke Instagram mereka yaitu @wirausahamerdeka. Oke, terima kasih semuanya. Bye.